Selama nggak masalah sama adegan perempuan dewasa memperlihatkan dadanya kepada cowok remaja, atau sama candaan berbau rasis, Licorice Pizza memanglah sebuah tontonan kisah cinta sepasang darah muda yang manis. Dan untuk sebagian besar waktu, film ini tidak membesarkan dirinya lebih daripada tentang itu. Buatku, romance komedi bersetting di sebuah kota dalam bayang-bayang Hollywood 70-an ini adalah yang paling less urgent di antara 10 nominasi Best Picture Oscar 2022. Karena pesonanya yang terletak pada cinta dalam bingkai personal, bukan pada menelisik kejadian sekarang dan agenda-agenda yang relevan. Film ini lebih terasa seperti fantasi atau ingatan ke masa muda, like menontonnya seperti mendengar seorang teman yang menceritakan pengalaman cinta pertama yang sampai sekarang terus membara. Licorice Pizza dibuat seperti rayuan manja yang mengajak kita memanggil kembali jiwa muda yang masih ada di dalam sana. Jiwa yang gak akan pernah pergi meskipun kita semua merasa sudah waktunya untuk bertumbuh. Paul Thomas Anderson selaku penulis naskah dan sutradara memang menyusun narasi Licorice Pizza ke dalam bentuk yang terasa seperti per episode, seolah sedang merekoleksi memorinya. Gary bertemu dengan Alana di sekolah, tapi mereka bukan teman sekelas. Mereka bahkan nggak seumuran. Alana saat itu lagi kerja jadi asisten tukang foto untuk sekolahannya Gary. Seperti layaknya cowok remaja yang curious sama kakak-kakak cantik, Gary langsung naksir sama Alana. Dia bahkan malam itu bilang ke adiknya bahwa dia telah menemukan perempuan yang bakal jadi istrinya. Jadi Gary terus ngejar Alana. Alana yang nyadar gap umur, berusaha untuk nggak nunjukin perasaan. Tapi toh Alana selalu ada bersama Gary. Mulai dari jadi babysitternya hingga jadi rekan bisnis kasur air yang dibangun oleh Gary. Nah, disinilah kesan episodik itu dimulai. Mereka berdua akan bertemu dengan berbagai macam orang yang bakal bikin hubungan mereka naik turun. Karena tentu saja akan ada cemburu-cemburuan yang hadir di sana. Dan bakal ada banyak adegan lari-larian di sini. Feeling yang dihasilkan memang begitu otentik. Dunia 70-an itu ditangkap lewat lensa dan pencahayaan yang mainly consist of semburat keemasan, sehingga benar-benar terasa mewakili era lampau yang dikenang dengan nuansa fantasi. Setting waktu tersebut juga sangat mewarnai narasi. Suasana politik, kebiasaan masyarakat, keadaan ekonomi, hingga tren kasur air itu sendiri semakin menghidupkan dunia tempat para karakter berinteraksi. Tentu saja nggak cukup hanya di panggungnya saja. Para karakter itu sendiri juga harus dihidupkan dengan maksimal. Dua karakter sentral, Gary dan Alana, haruslah natural dan punya chemistry semempesona dunia mereka. Anderson mempercayakan leads-nya ini kepada dua aktor yang sama sekali belum pernah berakting di film panjang. Namun baik itu si Alana Haim, yang tadinya adalah penyanyi pop, ataupun Cooper Hoffman, putra dari mendiang aktor Philip Seymour Hoffman, benar-benar membuktikan bahwa Anderson di sini tuh bukan sedang gambling, melainkan membuat sebuah investasi tajam dan teruji. Karena akting mereka berdua sungguh meyakinkan, hampir seperti mereka lah karakter tersebut gitu. Gary orangnya supel, temannya banyak, pengagumnya juga. Gary dikenal bukan saja oleh orang sepantarannya, tapi juga oleh orang-orang yang lebih dewasa. Pembawaan dan sikapnya memang lebih dewasa dibandingkan umurnya. Beda sama Alana yang lebih tertutup, yang lebih ketus. Dia belum pernah pacaran, penuh keinsecurean, dan di umur yang 10 tahun lebih tua itu, kalau si Alana cemburu, galau dan cemburunya bisa lebih dari anak remaja seusia Gary. Nah, dinamika mereka memang bersumber dari jarak umur tersebut. Tapi naskah tidak membuat kita mempertanyakan mereka akhirnya jadian atau enggak. Itu sudah di-establish sejak menit-menit awal, sejak menit-menit membuka. Tidak ada pertanyaan bahwa mereka berdua itu memang saling suka. Naskah film ini adalah soal drama yang mereka pilih untuk lalui walaupun mereka saling suka. Bahwa mereka itu kidding with their feelings atas nama bertindak dewasa. Acting dan karakterisasi mereka aku apresiasi. Namun I just can't love them seperti seharusnya seorang penonton kepada karakter cerita. Karena ya fokus narasinya itu ceritanya yang dreamy dan fantasi, tapi bukan tentang bagaimana mewujudkannya menjadi nyata gitu. Bahwa bisakah hubungan tersebut menjadi nyata. Melainkan semua itu udah fix. Gak ada ruang lagi untuk pertanyaan di cerita ini. Persoalan hubungan yang mestinya bermasalah tersebut dianggap gak ada. Ini jika gender role-nya dibalik, itu hubungan seperti Gary dan Alana tidak akan dianggap sweet dan keren. Yang ada malah akan dituduh mau grooming gitu kan, dituduh pedo. Gary dan Alana sama sekali nggak genuine buatku karena nggak bakal begitu di dunia nyata. Tapi mungkin di situ juga poinnya.
Semua akan berbeda, tergantung gender yang melakukan, tergantung sudut pandangnya. Nah, disinilah masalah film ini buatku. Sudut pandang atau perspektif dari Gary maupun Alana tidak pernah digali dengan luas. Mereka tidak kita kenal di luar romans atau perasaan cinta mereka saja. Gary praktisnya tidak punya development. Karakternya sama dari awal hingga akhir. Dia tidak perlu membuktikan diri dia bisa dewasa gitu kan, karena dia sudah seperti itu sejak cerita dimulai. Dia tidak pernah menganggap jarak umur mereka sebagai masalah. Dengan begitu, karakter ini jadi tidak ada mengalami pembelajaran. Jadi tinggal si Alana nih. Perlu diingat di sini tuh bukan cerita drama cinta yang si Jutek akhirnya luluh dan jatuh cinta sama kepada yang terus memberikan perhatian kepadanya. Si Alana sedari awal sudah tertarik, cuma dia nggak menganggap Gary dengan serius karena dia menganggap Gary itu masih bocah. Ada beberapa kali adegan Alana menyipitkan mata melihat Gary yang bahkan belum bisa nyetir itu dengan pandangan merendahkan karena dia nggak ngerti politik ataupun nggak ngerti pada situasi ekonomi. Plot dan pembelajaran Alana adalah cewek ini akhirnya menyadari bahwa umur itu cuma angka. Kedewasaan sikap dan kematangan mental nggak tercermin di umur. Alana harus mengakui bahwa dia bisa lebih bocah ketimbang Gary. Tapi untuk mencapai pembelajaran tersebut, film ini nggak ngasih jalan lewat eksplorasi dalam diri si Alana, melainkan dari luar, dari karakter-karakter pria dewasa yang ia temui yang ternyata jauh lebih parah ketimbang Gary. Dan itu tuh bukannya Alana nggak aware sama sikap para cowok. Si Alana ini pintar, tapi somehow dia kayak desperate. Dia cuek aja ketika ada male gaze ataupun sikap merendahkan lain datang kepadanya. Dia selalu aja bikinian sendiri di tengah pesta, padahal semua orang di situ tuh berpakaian lengkap. Nah, flirtation alias tarik ulurnya kepada Gary membuat karakter Alana ini jadi nggak konsisten. Sebenarnya apa yang dia cari gitu? Dia melihat dirinya sebagai apa? Ditambah dengan Alana yang nggak pernah berinteraksi dengan orang untuk dirinya sendiri di luar kaitannya dengan Gary, karakter Alana ini jadi dangkal dan annoying buatku. Tapi dari Alana ini kita bisa menyimpulkan bahwa film memang ingin memperlihatkan bahwa umur tidak pernah jadi soal, hanya angka. Semua orang punya sisi kekanakan dalam dirinya. Betapapun jauhnya kita bertumbuh, menjadi diri baru dengan tempaan pengalaman dan sebagainya, bisa kembali ke sisi anak atau sisi remaja di dalam diri merupakan kenyamanan yang tak terhingga. Inilah kenapa Alana akhirnya lari kembali kepada Gary dan akhirnya sepenuhnya menerima Gary. Ngomong-ngomong soal lari, film ini memang menyimbolkan perasaan bebas khas anak muda tersebut lewat adegan-adegan berlari yang benar-benar gimana ya, kesannya tuh free banget gitu. Namun permasalahan drama cinta selalu sama. Film itu harus berhasil ngasih alasan kenapa sepasang karakter sentralnya itu harus berakhir jadian. Licorice Pizza nge-skip ini begitu aja. Padahal kan dalam cerita seperti ini tuh pembelajaran barulah ada dan terasa kuat bagi dua karakter jika mereka nggak berakhir bersama gitu. Nggak lagi menarik menonton tarik ulur anak remaja dengan orang dewasa. Maka keputusan film bercerita dengan episodik jadi tepat. Makanya cameo-cameo di film itu selalu jadi scene stealer. Bukan semata karena mereka diperankan oleh aktor gede seperti Sean Penn, Bradley Cooper atau Maya Rudolph, tapi karena Gary dan Alana tidak ada atau minim sekali perkembangan. Peran-peran kecil para aktor gede tersebut jadi suntikan fresh yang bikin kita melek lagi setiap kali Gary dan Alana mulai terasa repetitif. Penonton mengapresiasi mereka di atas peran yang seksis ataupun candaan yang problematis. Ini orang-orang tuh banyak menghujat Don't Look Up, gak cocok sebagai best picture dan sebagainya, hanya karena komedi receh yang diperankan aktor ternama yang bermain di situ. Walaupun komedinya itu tepat menyinggung keadaan di era pandemi, tapi orang-orang tetap menganggapnya trying too hard dan lebih memilih untuk nggak ngakuin kepintaran penulisannya. Dengan kata lain, orang-orang benci, meskipun recehnya itu nggak menyinggung kecuali tepat konteks dan sasaran. Nah, aku menganggap sikap orang-orang itu aneh. Karena di film Licorice Pizza ini, tak kalah banyaknya karakter-karakter receh yang dimainkan oleh aktor gede dengan joke yang actually benar-benar menyinggung, seperti soal rasis untuk orang Jepang dan sebagainya. Jadi kenapa Licorice Pizza nggak dapat hujatan yang sama? Menurutku bahkan harus lebih lagi, karena sekalipun karakter itu juga memainkan sindiran terhadap dunia 70-an, tapi jika dipertahankan untuk ditonton dan jadi lelucon di tahun sekarang, itu baru namanya trying too hard buat jadi lucu. Film ini mengadakannya hanya karena hal tersebut ada sesuai ingatan pembuat. Nah, inilah yang mengurung naskah dan karakter. Film ini nggak bisa lepas dari bagaimana pembuat mengingat pengalamannya mungkin atau kejadian di 70-an itu.
Jadi nggak bisa berkembang ceritanya. Jadi kayak kita pengen bikin cerita, semua yang kita tahu itu harus dimasukin, semua yang kita alami itu harus dimasukin gitu. Jadi bukan tentang perkembangan karakternya lagi. Sebenarnya film ini bukan tentang kisah menjadi dewasa, melainkan kisah terus menjadi remaja. Ceritanya sendiri benar-benar seperti rekoleksi ingatan manis tentang cinta di masa muda. Film ini keren dan hidup sekali dalam menggambarkan perasaan, baik itu perasaan tentang dunianya maupun perasaan cinta yang dirasakan oleh karakternya. Hanya saja, cuma perasaan cinta itu saja yang dipunya dan terus digali. Karakternya seperti nggak punya concern lain di luar flirtation dan bikin cemburu-cemburuan. Makanya buatku film ini nggak sekelas sama nominasi Best Picture yang lain. Film ini kelasnya tuh ada di cinta-cintaan remaja kayak film kita yang biasa. Namun memang film ini tuh ada di bagian puncak kelas tersebut berkat pencapaian teknis dan juga aktingnya. Aku berikan 6 dari 10 bintang emas untuk Licorice Pizza. That's all we have for now. Kenapa kalau cowok muda yang menyukai perempuan lebih dewasa dipandang lebih keren dan manis ketimbang ada cowok dewasa yang suka sama perempuan yang jauh lebih muda? Share pendapat kalian di komen. Jangan lupa hit like dan subscribe supaya nggak ketinggalan review-review dan playthrough lain. Kunjungi mydershit.com untuk review yang lebih detail. Kalian bisa juga kunjungi store mydershit di chiptoloka.com. Ada banyak kaos dan pernak-pernik custom yang unik, mulai dari musik, film, game, hingga wrestling. Thanks for watching. Remember in life, there are winners and there are losers.